Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan la mahabbata biduni ta'arufi. Tak kenal maka tak sayang. Juga dikatakan alamatul hubbi ma'rifatul mahbubi. Tanda cinta seseorang adalah pengetahuan tentang siapa yang ia cintai. Untuk itu, supaya kita cinta kepada Nabi, kita harus mengenal Nabi. Mengenal Nabi mulai dari hal yang kecilnya, mulai dari hal yang mendasar, mulai dari nasabnya. SOS, SH, SKOM, SS, SAP, STAT, SAKT, SIKOM, SIP, MT, MSM, MKN, DLL. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا أنتس كدير للتهدي أنتس كدير نودي perintah Allah sejatuhat mu'arik begat saliranu nyandak syafaat di dunia utami di akhirat. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh. الذي أيد الدين بعدما ولت ولاته واستولت عداته وتضعضعت أركانه وتصعصعت أعوانه وانقضت كواكبه وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصلي على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصلي على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصلي على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Yang kami ta'zimi, kami muliakan dan kami hormati para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat dan tamu undangan.
terkhusus kepada Bapak Camat Pager Ageng, Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil, kemudian Ibu TPP KK Kecamatan Pager Ageng, Bapak Ibu Kuwu Desa se-Kecamatan Pager Ageng, Bapak Kepala Wilayah Cikoranji, kemudian pengurus Desa Tanjung Kerta, Bapak RW beserta Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta seluruh orang yang telah hadir di tempat ini yang telah mensukseskan acara ini baik dengan hartanya, waktunya. Segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan makhluk yang begitu sempurna, penutup para nabi, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, yang segala nikmat yang kita rasakan pada siang hari ini menjadi wasilah kita semua bisa mencari ilmu, bisa turut bahagia dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, ialah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad, sallu 'ala Muhammad. Siap kita sama-sama bersolawat? Semuanya siap kompak? Siap serempak? Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin. Sasarannya Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin. Lebih kompak. Sallallahu ala Yasin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Yang di atas ini gimana? Pada damang, Bu? Alhamdulillah. Yang di bawah pada cager? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua pada siang hari ini, pagi menuju siang, dengan cuaca yang mendukung, atas izin Allah kita bisa berkumpul di sini di kampung apa? Cikoranji. Gak ada ya di sini. Cikoranji. Kampungnya Cikoranji. Kalau desanya? Kecamatan? Kabupaten? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ilal dari Garut bisa hadir ke Tasikmalaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya di kampung Cikoranji, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Ageng. Sebetulnya kalau Tasik itu Ilal sering nih.
sering, cuman kalau ke Cikoranji ini baru pertama kali. Alhamdulillah bisa bertatap muka langsung sama bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu dan teteh yang cantik-cantik. Agak heran. Semoga kita semua sehat selalu, amin. Amin. Dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, sukses dunia akhirat. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Alhamdulillah sekarang kita sudah tiba di bulan mulia Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Rabiul Awal. Yang mana pada tanggal 12 di bulan ini terjadi peristiwa yang sangat penting. Entah bagaimana jadinya alam semesta, entah bagaimana jadinya umat manusia jika tidak terjadi peristiwa ini. Lahirnya tokoh dari segala tokoh, pemimpin dari segala pemimpin, makhluk Allah yang paling mulia ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir ke alam dunia bukan sekedar menjadi manusia biasa, tapi beliau terlahir sebagai pembawa risalah Islamiyah untuk membawa perubahan besar, menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat manusia sedunia. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Atas keprokna, Allah telah menempatkan Nabi dan Rasul di muka bumi ini dalam jumlah yang sangat banyak. Ada berapa teh seluruh jumlah Nabi dan Rasul? 25. Nah itu Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Tapi kalau seluruh berapa? Seluruh Nabi dan Rasul ada berapa? 124.000 Nabi dan 315 Rasul. Dari 124.000 Nabi dan 315 Rasul, ada yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan di dalam hadis. Misalnya Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, dan Nabi yang lainnya. Kemudian ada juga Nabi dan Rasul yang namanya disebutkan dalam hadis, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Sam'un alaihi salam. Siapa bu? Nabi Sam'un. Nabi Sam'un alaihi salam. Kalau kita umat Islam menyebutnya Nabi Sam'un, tapi kalau Yahudi sama Nasrani nyebutnya Nabi Samson. Jadi Samson itu nama seorang Nabi. Kemudian banyak juga bu Nabi dan Rasul yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Tapi meskipun tidak disebutkan di dalam keduanya, tidak mengurangi kemuliaan, kenabian, dan kerasulan mereka. Semua Nabi dan Rasul tetap wajib kita imani. Dari Nabi yang disebutkan dan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ada Nabi yang sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Nabi yang viral dalam Al-Quran, sering sekali disebutkan. Misalnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi siapa teh? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran paling sering disebutkan, sampai disebutkan sebanyak 136 kali. Kemudian ada seorang Nabi yang namanya disebutkan dalam seluruh kitab suci yang wajib kita imani. Apa saja bu 4 kitab suci yang wajib kita imani? Zabur, Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Di dalam 4 kitab suci yang wajib kita imani ada pembahasan Nabi tersebut.
entah itu disebutkan namanya secara langsung atau kabar kedatangannya atau sifat-sifatnya yang mulia. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 nabi dan 315 rasul, nah ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. AA, TT, ibu, bapak dari kecil ya, dari TK bahkan dari PAUD sudah belajar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Tapi TT tahu gak kenapa 25 nabi dan rasul itu wajib diketahui? Kenapa wajib diketahui? Karena 25 nabi dan rasul ini namanya, kisahnya secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran itu wajib kita imani. Dan kita wajib mengetahui 25 nabi dan rasul ini supaya kita bisa mengimaninya. Karena iman kepada nabi dan rasul termasuk rukun iman. Siapa saja 25 nabi dan rasul? Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua yang ke-17 bingung ya Bu? Hilal aja sama bingung. Biar sama-sama hafal, mari kita sama-sama nadhom. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, ternyata ada lagi yang lebih terpilih. Hanya 5 nabi dan rasul sehingga memiliki gelar ulul azmi. Ulul azmi, orang-orang yang memiliki azam, tekad, kesabaran dalam mendakwahkan Islam. Hanya 5 nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 ulul azmi itu ada lagi yang lebih terpilih, yang memiliki gelar Khalilullah. Naon Bu? Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah, saking dekatnya dengan Allah. Hanya 2 nabi dan rasul, yaitu Nabi 300 banyak gak Bu? Banyak. Seueur pisan. Kenapa sih gelar Nabi Muhammad bisa sebanyak itu? Kenapa sih julukannya bisa sebanyak itu? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak perannya, jasanya, dan sifat mulianya. Anna kathratal asma tadullu ala 'idhamil musamma. Bahwasanya banyaknya nama, julukan, atau gelar seseorang menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Masya Allah. Di sini ada yang gelarnya sampai 3. S, SOS, SH, SKOM, SS, SAP, STAT, SAKT, SIKOM, SIP, MT, MSM, MKM, TLL. STLR Bu. Banyak gak Bu? Segitu banyak nggak? Banyak ya. Tapi itu belum ada bandingannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang paling banyak gelarnya di dunia untuk saat ini, tentu gelar akademiknya ya, kembali lagi ke gelar akademiknya, itu ada orang India Bu, orang India. Namanya Profesor PN Parthiban. Beliau memiliki 145 gelar, tapi tetap itu gelar akademik.
Dan masih jauh ke angka 300. Setengahnya aja belum laras, Bu. Laras. Maka sampai saat ini, bahkan sampai akhir dunia pun, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling banyak gelarnya. Masya Allah. Dan gelar yang didapatkan oleh Nabi itu bukan sembarang gelar. Satu gelar yang ada pada Nabi mungkin susah sekali untuk kita raih. Karena gelar yang Nabi itu ada yang langsung pemberian dari Allah, tercantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ada juga yang dicantumkan di dalam hadis. Ada pemberian dari orang-orang Makkah, Madinah, dan para sahabat Nabi. Bahkan ada yang dicantumkan pada kitab-kitab terdahulu. Masya Allah. Ketua dikeprokan. Lajengkan, Bu. Masih semangat? Masih. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan la mahabbata biduni ta'arufi. Tak kenal maka tak sayang. Juga dikatakan alamatul hubbi ma'rifatul mahbubi. Tanda cinta seseorang adalah pengetahuan tentang siapa yang ia cintai. Untuk itu, supaya kita cinta kepada Nabi, kita harus mengenal Nabi. Mengenal Nabi mulai dari hal yang kecilnya, mulai dari hal yang mendasar, mulai dari nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan, nasab beliau nyambung terus sampai ke Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail nyambung ke ayah Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam nyambung terus sampai ke bapaknya umat manusia, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW secara nasab saja sudah sangat mulia. Secara keturunan saja sudah sangat mulia. Nabi SAW berasal dari suku Quraisy. Suku apa, Bu? Quraisy. Suku Quraisy. Suku Quraisy. Ini suku yang terpilih, Bu. Terpilih di Jazirah Arab. Jadi di Arab itu ada suku-sukunya juga, Bu. Banyak sukunya. Ada suku Aus, suku Khazraj, dan suku yang lain-lain. Nah, yang paling terpilih di Jazirah Arab itu suku Quraisy. Bahkan sampai disebutkan dalam Al-Quran, Ilafi Quraisy. Suku Quraisy ini ekonominya pinter, Bu. Pinter dagang, pinter bisnis, politiknya pinter, militernya kuat. Sehingga tidak heran Nabi SAW terlahir di tengah-tengah suku yang sangat terpilih, suku yang sangat mulia di Jazirah Arab. Jadi di Arab itu ada banyak sukunya, kayak di kita, Bu. Di Indonesia. Di Indonesia kan banyak sukunya ya, Bu. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Batak, suku Dayak, dan suku Rorombehe. Kalau ibu-ibu suku apa, Bu? Ini jujur-jujur. Suku apa ibu-ibu? Sunda. Suku Sunda. Kalau Nabi suku apa? Suku Quraisy. Terlahir dari dua manusia mulia. Sudah nasabnya aja di tengah-tengah suku Quraisy. Kemudian lahirnya juga orang tuanya juga orang tua yang sangat mulia. Orang yang mulia. Yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah. Yang ketika 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya Nabi, Sayyidina Abdullah, meninggal dunia. Akhirnya Nabi lahir dalam keadaan yatim, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Amul Fil, tahun gajah. Tahun apa, Bu? Tahun gajah. Tahun gajah, Amul Fil. Jadi ketika itu di Arab ada beberapa istilah untuk menamai suatu tahun, sesuai dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Misalnya, tahun ketika Nabi lahir disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, karena ada tentara Abraha yang menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian 3 orang putra, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhum. 4 orang putri, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhunna. Nabi Muhammad SAW
menikah dengan Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun. Di usia berapa, Bu? 25 tahun. Berumah tangga hidup bersama Sayyidah Khadijah pun selama 25 tahun. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, barulah Rasulullah menikah lagi dengan beberapa istri lainnya, yaitu Sayyidah Saudah binti Zam'ah, kemudian Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Sayyidah Hafsah binti Umar, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, kemudian Sayyidah Ummu Salamah binti Abu Umayyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Huzaimah, kemudian Sayyidah Juwairiyah binti Harith, kemudian Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, kemudian Sayyidah Sofiyah binti Huyai, kemudian Sayyidah Maimunah binti Harith bin Hazm. Lajengkeun. Nah, ini perlu diketahui ya, perlu diluruskan. Nabi menikah dengan banyak istri bukan sembarang karena syahwat, bukan seperti bapak-bapak sekarang yang beger wae. Ibu-ibu langsung surah, asal dibela. Nah, Nabi SAW menikahi banyak istri itu bukan semata-mata karena syahwat, tapi ada perintah dari Allah. Tiap pernikahan Nabi itu perintah dari Allah. Ada tujuan tersendiri untuk dakwah Islam. Misalnya pernikahan Nabi dengan Sayyidah Sofiyah bintu Huyai. Dengan siapa, Bu? Sayyidah Sofiyah bintu Huyai. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Sofiyah bintu Huyai. Sayyidah Sofiyah bintu Huyai adalah putri dari salah satu tokoh orang Yahudi. Putri dari salah satu tokoh orang Yahudi. Ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Sofiyah binti Huyai, maka terciptalah perdamaian. Berkurangnya konflik, kemudian menjadikan sebab segolongan orang Yahudi masuk Islam. Hartos, Bu, jadi bukan sembarang pernikahan, tapi ada visi dan misi tertentu demi tegaknya agama Allah. Dan juga bisa dilihat di sejarah, di biografi Nabi, 11 istri Nabi, Bu, itu mayoritas semuanya janda. Nabi mayoritas menikahi janda. Nah, yang gadis itu hanya satu, Sayyidah Aisyah. Ini salah satu bukti bahwa Nabi menikahi banyak wanita bukan sembarang karena syahwat, tapi karena ada tujuan tersendiri untuk dakwah Islam. Jadi Nabi mayoritas menikahi janda, hanya satu yang gadis, Sayyidah Aisyah. Mungkin kalau bapak-bapak sekarang itu pengennya istri yang pertama gadis, yang kedua gadis, yang ketiga gadis, yang keempat gadis. Surakani bapak-bapak nabu. Harunyanya bapak-bapak itu salahnya naon. Lajengkeun, Bu. Lajengkeun. Masih semangat? Masih semangat naon? Nyurakan. Nah, itu tadi, Bu, hanya sekilas ya, sekilas dari biografi Nabi SAW. Itu hanya sekilas saja. Versi lengkapnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya bisa langsung temukan di dalam kitab-kitab sirah Nabi. Buka langsung kitab sirah Nabi atau mendengarkan penjelasan para ulama dan para ahli sejarah. Karena kalau bahas sekarang, sejarah Nabi